Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fairubis. Di sini saya akan mempresentasikan mind map di blog Neuroscience and Neurolocomotor System. Baik, eh, di sini eh, mind map saya berjudul kontraksi otot. Jadi, konsep fisiologi kontraksi otot itu berdasarkan pada dua variabel, panjang dan ketegangannya. Dan secara fisiologi, pemendekan otot dan kontraksi otot itu tidak sama. Ketegangan di dalam otot dapat terjadi tanpa mengubah panjang otot, seperti saat memegang memegang dumbbell dengan posisi yang sama atau menggendong anak yang sedang tidur diperlukan. Nah, setelah kontraksi otot itu terhenti, terjadi relaksasi otot, yaitu kembalinya serat otot ke keadaan ke keadaan tegangan rendah. Nah, yang pertama, kontraksi otot itu memiliki tiga jenis otot, yaitu otot rangka, otot jantung, otot polos. Nah, otot rangka ini dia melekat pada tulang dan memberi struktur serta kekuatan pada tubuh. Kemudian otot jantung itu terdiri dari dinding jantung dan kemungkinan darah dipompa melalui pembuluh darah. Dan otot polos itu ditemukan di seluruh pembuluh darah, saluran gastrointestinal, bronkiolus, rahim, kandung kemih. Kemudian kontraksi otot di seluruh tubuh manusia itu dapat dipecah berdasarkan spesialis subtipe otot. Berdasarkan itu serat otot diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu ada serat otot lurik dan serat otot polos. Nah, serat otot lurik ini yang pertama, dia mengandung filamen aktin dan miosin yang menggerakkan kontraksi dan disusun dalam susunan berulang yang disebut sarkomer dengan tampilan makroskopik lurik. Jaringan ikat eh, jaringan otot jantung adalah serat otot lurik yang dikendalikan secara tidak sengaja oleh sistem saraf otonom tubuh. Jaringan otot rangka adalah serat otot lurik yang berada di bawah kendali sukarela. Dan serat otot polos itu pertama ada serat otot polos yang tidak mengandung sarkomer tetapi menggunakan kontraksi aktin dan miosin untuk menyempit pembuluh darah dan menggerakkan isi organ berongga dalam tubuh. Serabut-serabut ini berada di bawah kendali tak sadar oleh refleks dan sistem saraf otonom tubuh. Jadi, untuk memahami mekanisme kontraksi otot lurik, nah, yang pertama kita penting memahami strukturnya. Nah, di tubuh kita terdiri dari banyak serat individu. Di dalam serat otot ini terdapat unit lebih kecil yang disebut myofibril yang terbuat dari filamen tipis dan tebal paralel. Nah, filamen ini tersusun dalam unit kecil yang terdiri dari sarkomer yang disebut dengan sarkomer uh, yang membuat otot lurik di bawah mikroskop. Kemudian ini mekanismenya yang mekanisme kontraksi otot lurik, yaitu di dalam di dalam serat otot ini terdapat unit lebih kecil yang disebut myofibril yang terbuat dari filamen tipis dan tebal paralel. Nah, filamen ini tersusun memanjang dalam unit kecil yang disebut sarkomer yang membuat otot tampak lurik di bawah mikroskop. Dan filamen tebal terbuat dari protein miosin
yang memiliki sepasang rantai berat dan dua pasang rantai ringan. Nah, rantai berat dan ringan ini berbeda dari filamen myofibril uh, yang tebal dan tipis. Di bagian ekor filamen tebal ada dua rantai berat yang terjalin dalam informasi heliks. Nah, di ujung lainnya filamen filamen tebal, setiap rantai berat dipasangkan ke dua rantai ringan sehingga menimbulkan dua uh, kepala miosin yang memiliki tempat pengikat aktin dan membantunya menempel pada filamen tipis. Jadi filamen tipis ini terdiri dari aktin, tropomiosin, dan troponin. Nah, aktin adalah protein globular yang mengandung dengan globula aktin lainnya, yang membentuk dua unta yang saling terikat dengan ujung positif dan negatif. Filamen ini apa? Filamen aktif itu filamen aktin beruntai ganda ditutupi oleh tropomiosin yang mengalami interaksi antara miosin dan aktin ketika otot tidak aktif. Dan kelompok troponin ini terdiri dari troponin I, T, dan C dan terletak di sepanjang filamen aktin di sebelah tropomiosin. Lanjut, proses kompleks yang menyebabkan kontraksi otot disebut dengan coupling eksitasi kontraksi. Nah, kemudian dimulai ketika potensial aksi menyebabkan depolarisasi pada membran miosit. Nah, depolarisasi ini menyebar melalui tubulus transversal T, invaginasi membran sel otot, dan membantu menyebarkan sinyal depolarisasi ke seluruh tubuh, ke seluruh serat otot. Nah, kemudian depolarisasi tubulus T ini menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor hidropiridin yang menyebabkan terbukanya reseptor ryanodin yang di dekatnya pada retikulum sarkoplasma atau SR, tempat penyimpanan kalsium di dalam sel otot. Nah, ketika kalsium dilepas dari SR, ia berikatan dengan troponin C. Hal ini menyebabkan perubahan konfirmasi yang menggeser tropomiosin, memungkinkan kepala miosin menempel pada filamen aktin, menciptakan apa yang dikenal dengan sebagai jembatan silang. Kemudian siklus jembatan silang ini dimulai ketika ATP berikatan dengan dopamine pengikat ATP di kepala miosin. Miosin berdisosiasi dari aktin, memutuskan jembatan penyeberangan. Kemudian ATP kemudian dihidrolisis menjadi ADP dan P. Nah, yang menyebabkan kepala miosin mengubah konformasi dan bergerak menuju ujung positif aktin sehingga memiringkan kepala miosin. Kemudian fosfat dilepas dan miosin akan terikat pada ADP berikatan dengan lokasi baru pada filamen aktin. ADP kemudian dilepas dan yang menyebabkan miosin kembali ke posisi semula, menarik filamen aktin dan menyebabkan sarkomer dan serat otot yang berkontraksi. Maka siklus ini berlanjut hingga kadar kalsium dan miosin turun menyebabkan tropomiosin menumpuki tempat pengikat miosin pada filamen aktin. Kemudian kita lanjut. Sistem organ yang terlibat yang pertama ada sistem organ dengan otot lurik, itu sistem jantung, itu ada jantung, kemudian ada rangka, kemudian ada sistem gastrointestinal, yaitu esofagus bagian atas, sphincter anal eksternal, kemudian ada sistem kemih, yaitu sphincter uretra eksternal, kemudian ada sistem visual, ada otot ekstraokular.
Kemudian sistem organ yang dengan otot polos. Pertama ada sistem integumen, itu arektropili. Kemudian sistem gastrointestinal yaitu dinding organ visceral berongga, misalnya usus, pankreas, hati, kandung empedu. Kemudian sistem pernapasan ada bronkus dan bronkiolus, dan sistem kemih ada ureter, kantung kemih, sphincter uretra interna. Kemudian ada sistem reproduksi yaitu rahim, ada sistem visual yaitu otot siliaris, kemudian ada sistem vaskular yaitu pembuluh darah, dan sistem limpatik yaitu pembuluh limpatik. Kemudian ini referensi yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.